tanah ini sudah menjadi situs kekerasan. Itu dikonstruksi, dikondisikan untuk Papua terus berdarah-darah. Satu. Dan dalam situasi itu, menurut kami ini harus kita periksa ini. Apa yang sedang terjadi? Ya, kenapa pembunuhan terus-menerus? Ya, kami kira itu pertama itu pada semacam ideologi pembangunan negara yang memang tidak berpihak ke orang Papua. Itu dia campur baur dengan rasisme. Jadi melihat orang Papua sebagai ya seperti di buku ini ya, seperti babi yang wajar dibunuh bukan manusia. Dia seharusnya bersyukur kepada Indonesia untuk pembangunan yang dibikinnya. Dia paksakan dia punya kebutuhan, dia punya proyek atas kita dan saat kita lawan dia langsung serang. Ya itu yang kita mau sampaikan bahwa ini tidak benar. Indonesia harus sadar diri juga. Semu juga kalau ini dia nanti dia lawan juga. Ya. Dan gerakan-gerakan Papua Merdeka, KNPB, WLWP ini semua reaksi terhadap negara Indonesia yang sudah mengkonstruksi, yang sudah merekayasa, sudah mengkondisikan supaya Papua ini menjadi lahan tempat kepala jenderal itu naik pangkat, cari uang, tempat penugasan, dan ini tidak boleh. Dan ini kami kira, kami coba nyatakan itu dengan surat-surat gembala ini. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dari gereja sendiri. Dalam sejarah Papua itu, Badan Sending, Badan Pekabaran Injil, sekurang-kurangnya dua ya, yang pernah bekerja di tanah ini. Pertama yang mendirikan misi CMA, yang mendirikan gereja Kimi, gereja yang saya pimpin, dan Badan Sending yang mendirikan gereja GKI ini, semua sudah terlibat dalam sejarah mendukung Indonesia, mendukung Papua yang dikondisikan untuk terus-menerus berdarah. Jadi menurut saya Indonesia berharap sepertinya kami gereja-gereja yang dihasilkan oleh dua gereja Badan Pekabaran Injil yang sudah pernah mendukung orang ini, Indonesia berpikir kami juga harus mendukung orang. Tidak, itu tidak benar. Badan Pekabaran Injil Barat itu sudah berkolusi, sudah bekerja sama dengan negara yang orang Papua melihat sebagai sistem Firaun modern yang menghabiskan orang Papua, dan kami bilang tidak. Yang ketiga itu penolakan kami terhadap negara yang memposisikan kami gereja sebagai pihak yang harus mendukung dia, kami bilang tidak. Dan ini buku ini menyatakan merupakan pengungkapan dari penolakan kami tidak. Negara harus bertanggung jawab atas kekerasan negara, baik secara ideologis, yaitu sudah dari awal mengkonstruksi, merumuskan kerangka untuk singkirkan orang Papua, marginalisasikan orang Papua. Nah, barang-barang dengan kebijakan-kebijakannya, dan menurut kami ideologi kerangka pembangunan, kebijakan-kebijakan yang singkirkan orang Papua, ini yang melahirkan OPM, ini yang meradikalisasi OPM. Sehingga kami gereja berpikir, ya kalau gereja itu kami duga OPM, menurut gereja OPM ini adalah hasil atau buah dari satu sejarah interaksi panjang orang Papua yang jadi korban dari semua ideologi, kebijakan pembangunan, kerangka-kerangka, bahasa-bahasa yang menyudutkan Papua, dan orang Papua yang melawan itu. Nah, perlawanan ini yang kebetulan mengkristal menjadi
OPM. Yang hari ini kita tahu dalam terakhir melahirkan KNPB dan puncaknya sudah melahirkan ULMP. Jadi kami ke depan kami berharap negara ini ambil pendekatan yang sama seperti yang dia lakukan dengan GAM Aceh. Hentikan kebiasaan apa yang dia bikin selama 10 tahun terakhir ini. Yang mencap GAM sebagai OPM sebagai ULMP sebagai separatis. Pada dulu dia tidak mencap GAM sebagai separatis. Kami minta pemerintah juga Indonesia menghentikan stigma KKSB dan KSB sebagai terhadap OPM dan terhadap ULMP karena sama seperti yang dia lakukan terhadap ULMP dan GAM dan Aceh, GAM. Jadi ya kami dengan pertemuan ini kami minta supaya ya negara ini dewasa lah, NKRI dewasa lah.